Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mutiara Alifi Permana Putri. Di sini saya akan menjelaskan tentang Pusdiklat Multimedia. Di dalamnya adalah analisa dan konsep. Yang pertama adalah ada analisa makro dan juga ada analisa meso. Di sini saya menjelaskan tentang Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Luasnya 25,025 km persegi terbagi atas 6 kelurahan, yaitu Kelurahan Tanjung Barat, Lenteng Agung, Kelurahan Jagakarsa, Ciganjur, dan Srenseng Sawah, juga Kelurahan Cipedak. Ada 54 RW dan juga 610 RT. Dihuni sekitar 3.500 ribu jiwa. Di Kecamatan Jagakarsa ini iklimnya tropis dengan suhu rata-rata 20 derajat sampai 40 derajat Celcius. Tingkat elevasi tanah yang lebih tinggi rata-rata 52 mdpl. Jagakarsa telah dialokasikan untuk reservoir air sehingga bangunan di sana sedikit lebih dan banyak area hijau. Di utara ada perbatasan dengan Jalan Marga Satwa, di timur ada Kali Ciliwung, di barat ada Kali Kerukut, dan di selatan ada Kecamatan Sawangan. Di analisa mesonya di sini di Kelurahan Cipedaknya merupakan satu dari 6 kelurahan yang ada di Jagakarsa, memiliki 6 RT dan 62 RW. Kelurahan Cipedak ini memiliki jumlah penduduk 31.512 jiwa. Kelurahan ini merupakan hasil dari pemekaran Kelurahan Ciganjur. Di sini kita bisa melihat di utaranya itu langsung berbatasan dengan Kelurahan Ciganjur. Di selatannya dengan Beji, Kota Depok. Di timurnya ada Kelurahan Srengseng Sawah dan di baratnya ada Kecamatan Limo. Analisa mikronya, lokasinya ada di Jalan Asli nomor 54, RT 7, RW 1, Cipedak, Kecamatan Jagakarsa. Di arah utaranya dibatasi dengan jalan arteri, yaitu Jalan Ahmad Saleh. Di selatannya dibatasi oleh bangunan rumah dan bangunan bertingkat. Di timurnya dibatasi oleh bangunan rumah dan di baratnya ada dibatasi oleh areal anak-anak sungai. Di sebelah baratnya itu adalah sungai. Dan sirkulasi kendaraan yang bisa dilewati adalah kendaraan roda 2, kendaraan roda 4, dan juga bus. Daerah tapaknya ini merupakan daerah tapak berkontur dengan selisih konturnya itu 1 meter. Bentuk site-nya itu persegi panjang dengan ukuran 100 meter x 50 meter. Jadi luas areanya itu 5.000 meter persegi. Sirkulasi kendaraannya hanya bisa dilewati satu arah karena jalannya yang tidak terlalu besar, juga kondisi topografinya yang berbentuk miring ke bawah menuju ke sungai. Garis konturnya yang bertanda huruf U selalu menunjukkan punggung pegunungan atau gunung, dan garis kontur yang bertanda huruf V selalu menandakan sesuatu. Kendaraan yang bisa mengakses adalah bus, kendaraan pribadi atau mobil, angkot tidak lewat. Batas-batas wilayahnya di utara ada dibatasi oleh arteri, yaitu Jalan Ahmad Soleh. Di timur dibatasi oleh sebuah bangunan rumah, dan di barat dibatasi oleh sungai. Letak sungainya adalah di sebelah barat dari tapak ini. Luas tanahnya itu 5.000 meter persegi, ketinggian tiap konturnya 1 meter. Nah, sungainya ini berada di sebelah barat yang melewati daerah kontur. Vegetasi yang ada di daerah situ adalah 1 pohon mangga bolong, tanaman jangkrik, RPT Cigandung Berseri, juga ada pohon jarak, pohon pete Cina, palem, salam, dan cermai. Juga ada pohon-pohon kecil seperti palem, daun 11, rikaya, betinjung, bakung, daun rambat, mangga, semak, bunga pagar, pakis, dan pohon mahoni. Programming site atau tapak yaitu luas tapaknya 5.000 meter persegi, KDB-nya 50%, jadi KDB-nya itu 2.500, KLB-nya itu 7.500 meter persegi, garis padan sungainya 15 meter,
yang diatur dalam PP Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai. Pasal 9, garis padan pada sungai tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat 2 huruf A ditentukan paling sedikit berjarak 50 meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai dalam kedalaman sungai lebih dari 3 meter sampai dengan kedalaman 20 meter. Jadi bisa dilihat sungainya ini berada di sebelah barat, mempunyai garis padan sungainya 15 meter. Di sini ada ketentuan bangunan gedung yang diatur dalam Perda Nomor 7 Tahun 2012, yaitu bangunan gedung diperuntukkan untuk bangunan kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus. Nah, di sini gedung Pusdiklat ini diperuntukkan untuk kegiatan sosial dan budaya karena yang dilakukan di dalam Pusdiklat ini adalah pelatihan-pelatihan untuk selanjutnya bisa menjadi sesuatu yang lebih baik lagi, yang berarti dalam kegiatan sosial dan juga kegiatan budayanya. Diatur dalam Pasal 1 Ayat 8, Pasal 1 Ayat 9, dan juga Pasal 1 Ayat 10 dalam Bab 1 Ketentuan Umum. Fungsi bangunan gedung itu ada fungsi bangunan gedung untuk pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, kebudayaan, laboratorium, dan pelayanan umum. Di sini Pusdiklat ini sebagai pelayanan pendidikan, yaitu untuk mendidik. Garis badan jalannya ditetapkan minimal 3 meter dari jalan, yaitu diatur dalam Bab 3 Ketentuan Teknis Bangunan, Pasal 51. KTB, KDH, dan tinggi bangunan, koefisien tapak basement itu sudah boleh melebihi koefisien daerah hijau yang ada. Dan tinggi bangunannya itu 5-7 lantai. Analisa mataharinya, masalahnya itu mataharinya kan terbit dari sebelah barat, dan di sebelah baratnya itu ada view dari sungai. Kita masih ingin mendapatkan view dari sungai itu, tapi tidak ingin terkena sinar matahari yang berlebih. Maka dari itu kita membuat sebuah penahan dari sinar matahari seperti cantilever, dan juga kita tetap menempatkan bangunan asrama di sebelah barat untuk mendapatkan view dari sungai dan bagian yang tidak terlalu bising, tetapi kita meminimalkan kaca yang langsung menghadap ke daerah barat. Kita akan lebih memusatkan kaca yang mengarah ke sebelah selatan atau bagian-bagian belakang saja. Kaca sebagian barat akan kita buat lebih kecil dan juga cantilevernya lebih lebar untuk menahan panas dari cahaya matahari barat. Dan kita lebih membuat daerah timur itu lebih luasa karena agar mendapatkan sinar matahari langsung dan juga mendapatkan sinar matahari alami yang bisa menyebabkan dari penghematan energi listrik. Tanggapan lain juga kita bisa menggunakan vertical garden untuk menghalangi cahaya ultraviolet dan suhu bangunan panas. Dengan vertical garden suhu bangunan akan terasa lebih dingin. Untuk analisa angin, di sini angin laut bertiup dari arah selatan ke arah utara, dan juga terdapat arah angin yang tidak menentu. Dari buku Dekacing, saya dapat menyimpulkan arah dan kecepatan angin yang ada menjadi pertimbangan penting pada tapak di semua iklim. Variasi angin musiman dan harian harus dipertimbangkan secara hati-hati dalam mengevaluasi potensi untuk ventilasi ruangan interior dan ruang outdoor dalam cuaca hangat, menyebabkan hilangnya kalor di cuaca dingin dan menambah beban lateral pada struktur bangunan. Maka dari itu, penempatan bangunan pada tapak sangatlah penting untuk menghindari adanya beban dari angin menerjang bangunan yang terlalu berlebih. Pergerakan udara melalui seluruh bangunan dihasilkan oleh perbedaan tekanan udara dan juga temperatur. Pola aliran udara dipengaruhi lebih dari geometri bangunan dan orientasinya daripada oleh kecepatan udara itu sendiri. Maka dari itu kita menempatkan bangunan asrama itu di belakang tertutupi oleh bangunan dari gedung kantornya untuk memotong angin yang masuk. Jadi angin yang masuk itu bisa langsung menembus ke depan dan tidak terlalu memberikan beban kepada bangunan.
Dan juga trisitan atap menambah aliran udara masuk. Nah, aliran udara masuk ini agar saat nanti bangunan tidak memerlukan air conditioner atau AC. Partisi interior dan juga perabot dapat mengubah pola aliran udara dan yang membuat udara yang masuk ke dalam bangunan tidak terlalu besar dan kita bisa menghemat listrik. Analisa pencapaian akses dari luar tapak, yaitu dari luar tapak bisa untuk pejalan kaki, dan di sini menggunakan pola linier, yaitu bisa langsung masuk ke daerah tapak untuk kendaraan dan juga manusia. Akses dari luar tapak, yang pertama itu untuk kendaraan umum, untuk bus, untuk mobil, sepeda, dan kendaraan pribadi itu lewat jalur depan. Kita juga akan menyediakan jalur untuk pejalan kaki agar lebih aman untuk memasuki bangunan. Dan cara masuknya itu linier dengan untuk menuju akses masuknya itu dengan cara memutar untuk ke main entrance. Area kebisingan ini ada di bagian depan karena langsung menghadap dengan jalan. Dan juga area pertengahan yang bisa dibilang untuk lalu lalang manusia yang biasanya ada. Lalu area tenangnya itu area paling belakang dan dekat sungai karena terjauhkan dari jalan, dan juga di area sungai itu jarang ada orang yang melewat. Nah, dengan ini kita bisa menerapkan alternatif peredam kebisingan itu dengan membuat tanaman sebagai peredam kebisingan, yaitu bisa buat vertical garden atau garden roof dan sebagainya, juga penanaman pohon-pohon. Konsep-konsepnya di sini sudah bisa terlihat bagaimana bentuk dari masanya. Bagian privat adalah paling belakang di dekat sungai, yaitu area asramanya, dan pertengahan itu semi publiknya, area ruang rapat, perpustakaan, ruang berkumpul, dan kantor. Di bagian depan itu adalah bagian resepsionis, ruang tunggu, dan juga lobi. Jadi area semi publik ini bisa diakses oleh orang luar, tapi ada beberapa ruangan yang hanya bisa diakses oleh orang-orang tertentu saja, seperti di area privat. Sirkulasi pencapaian bangunan itu menggunakan pola berputar karena sebuah jalan berputar memperbanyak urutan pencapaian dan mempertegas bentuk 3 dimensi suatu bangunan. Juga alasan-alasan lainnya: satu, memudahkan akses untuk kendaraan pribadi dan bus. Yang kedua, untuk menghadapi langsung ke jalan utama agar mendapatkan ekspos yang besar. Ketiga, agar tidak terjadi kemacetan, dan yang keempat, side entrance-nya tidak mengganggu main entrance. Main entrance-nya itu ada di depan di bagian publik, dan juga side entrance-nya ada di paling belakang, yaitu area semi publik. Konsep sirkulasi dalam tapak itu yang pertama, sirkulasi barangnya kita akan menyediakan area yang lebih landai dan lebih linear langsung ke bangunan. Sirkulasi mobil sepeda dan pejalan kaki kita akan melalui main lobby dulu, baru mereka bisa masuk ke area parkir. Dan sirkulasi pejalan kakinya kita akan membuat khusus untuk ke main entrance. Juga sirkulasi sepeda kita menyediakan khusus untuk menuju ke lokasi penyimpanan sepeda, tapi kita tetap menggunakan lokasi masuk yang sama. Konsep parkirnya kita menjadi dua, ada konsep parkir horizontal dan juga basement. Di area horizontal untuk mobil-mobil besar dan mobil-mobil untuk petinggi-petinggi, mobil-mobil kecil. Di area parkir horizontal itu untuk penurunan barang, bus, dan juga mobil-mobil parkir yang untuk petinggi-petinggi. Untuk di basement itu bisa untuk motor dan juga mobil-mobil pegawai dan juga tamu. Area hijau, kita akan membuat area hijau di dekat main entrance dan juga side entrance. Dengan memanfaatkan adanya pohon di daerah situ, kita akan membuat daerah duduk-duduk yang di bawahnya kita akan menanami rumput pendek sebagai aliran resapan tanah.
Side plan-nya kita bisa lihat yang pertama itu ada entrance, yang kedua itu area parkir, yang ketiga itu area hijau, yang keempat itu main entrance, yang kelima itu side entrance, dan yang keenam itu ada area keluar dari pusdiklat. Konsep bangunannya dibuat agar bagian asrama dapat melihat view yaitu sungai. Lapangan depan juga dibuat luas agar dapat menjadi area olahraga indoor dan juga lapangan untuk parkir. Dengan dibuat seperti itu juga bangunan privat terhindar dari kebisingan secara langsung.